Selamat datang di tutorial Sitko, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga. Tutorial ini diperuntukkan bagi puskesmas, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan dinas kesehatan provinsi. Apa dan bagaimana mengenai Sitko? Mari kita ikuti secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, dan produktif. Perkenalkan, nama saya Rusdin Pinem, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Sains. Saat ini sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kami sampaikan terkait dengan sistem monitoring kesehatan kerja, kesehatan olahraga, atau disingkat SIM-KK ke surga. Adapun pengertian daripada SIM-KK ke surga yang kami sampaikan ini adalah suatu proses dengan memanfaatkan aplikasi Sitko, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja Kesehatan Olahraga, yang telah dibuat oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sitko ini kami tambahkan 3 video tutorial. Pertama, video tutorial aplikasi Sitko. Kedua, video tutorial aktivitas pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. 3, video tutorial buku pedoman pelayanan kesehatan kerja dan olahraga. Semoga ketiga video yang kami telah buat ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh seluruh puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan masyarakat hidup, sehat, bugar, dan produktif. Halo Bapak Ibu pengelola program kesehatan kerja dan olahraga, salam sehat, bugar, produktif. Video ini merupakan video tutorial aktivitas pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang harus Bapak Ibu lengkapi dan lakukan untuk mendapatkan level 1 kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas Bapak Ibu. Kita mulai dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja terbagi menjadi 2, yaitu kesehatan kerja internal dan eksternal. Untuk mendapatkan level 1 kesehatan kerja, maka yang harus dipenuhi dan dilakukan pada kesehatan kerja internal adalah: yang pertama, pada kesehatan kerja internal, Bapak Ibu harus memiliki perencanaan terkait kesehatan kerja yang tertuang dalam RUK. Kedua, harus memiliki pengelola program kesehatan kerja. Ketiga, adanya SOP di puskesmas Bapak Ibu dengan bukti fisik seperti adanya buku panduan, pedoman terkait dengan tugas dan pekerjaan Bapak Ibu yang ada di puskesmas. Selanjutnya, tersedianya APD di puskesmas Bapak Ibu, dan ini wajib untuk bisa mendapatkan level 1 kesehatan kerja. Yang harus dipenuhi selanjutnya itu adalah sudah melakukan identifikasi bahaya risiko di puskesmas. Identifikasi ini bisa menggunakan form checklist ataupun lainnya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, puskesmas itu harus memiliki jalur dan tanda evakuasi dan harus jelas dan mudah terlihat Bapak Ibu, sehingga ketika terjadi bencana, pasien dan petugas bisa dengan jelas melihat jalur dan tanda evakuasinya. Selanjutnya, puskesmas harus memiliki alat pemadam api ringan ataupun APAR. Dan ini Bapak Ibu bisa buatkan SOP dan pemeliharaan dari APAR
agar APAR dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Untuk lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu download Permen 1980 tentang syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Yang selanjutnya yang harus dipenuhi Bapak Ibu adalah puskesmas harus memiliki wilayah kerja. Dengan demikian, puskesmas Bapak Ibu bisa mencapai level 1 jika semua pada item kesehatan kerja internal ini terpenuhi. Kita lanjutkan dengan kesehatan kerja eksternal. Yang harus Bapak Ibu penuhi pada kesehatan kerja eksternal itu Bapak Ibu harus memiliki ataupun puskesmasnya harus memiliki pos UKK di wilayah kerjanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pos UKK itu adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal dalam upaya promotif preventif untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka. Syarat pembentukan pos UKK itu harus memiliki jenis pekerjaan yang sama dan minimalnya harus memiliki 10-50 orang anggota dalam setiap pos UKK-nya dan juga harus memiliki kader paling sedikit 10% dari jumlah anggota. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan pos UKK, silakan Bapak Ibu kunjungi link di bawah ini. Sudah kami sediakan link download untuk buku saku pembentukan pos UKK. Selanjutnya yang harus dipenuhi dalam kesehatan kerja eksternal adalah pendataan tempat kerja, di mana pendataan tempat kerja ini adalah tempat kerja yang formal saja, bisa seperti kantor camat, balai desa, dan lainnya. Dengan demikian, maka puskesmas Bapak Ibu bisa mencapai level 1 pada bagian kesehatan kerjanya. Kita lanjutkan dengan kesehatan olahraga. Kesehatan olahraga juga terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kita mulai dari internal. Yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mencapai level 1 kesehatan olahraga pada bagian internal adalah puskesmas Bapak Ibu harus memiliki perencanaan terkait kesehatan olahraga yang tertuang dalam RUK. Selanjutnya, puskesmas Bapak Ibu harus sudah melaksanakan peregangan dan senam bersama di puskesmas Bapak Ibu setiap bulannya atau dengan rentang waktu yang sudah ditentukan pada pelaporan SIDKO. Yang terakhir untuk kesehatan olahraga internal, yaitu puskesmas harus sudah melakukan kebugaran jasmani bagi pegawai. Untuk pengukuran kebugaran dapat dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dan dilaporkan melalui SIDKO puskesmas masing-masing pada setiap bulannya. Itulah yang harus Bapak Ibu lakukan dan penuhi pada kesehatan olahraga internal. Selanjutnya, kesehatan olahraga eksternal. Bapak Ibu harus melakukan pembinaan latihan fisik ibu hamil, di mana yang diinput di SIDKO adalah kelompok ibu hamil yang dibina saja dan jumlah anggota kelompok yang dibina tersebut dalam bulan pelaporannya. Untuk kesehatan olahraga eksternal yang harus Bapak Ibu lakukan, yang selanjutnya adalah pembinaan kelompok lansia. Untuk pembinaan kelompok lansia, cara pengisian dan pelaporannya hanya kelompok lansia yang dibina saja yang diinput ke dalam SIDKO. Dan yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pembinaan kelompok olahraga masyarakat di wilayah kerja puskesmas Bapak Ibu, seperti kelompok olahraga senam, tari, sepak bola, dan lainnya yang ada di wilayah kerja puskesmas Bapak Ibu.
Dan kalau sudah dilakukan semuanya, maka puskesmas Bapak Ibu akan mendapatkan level 1 untuk kesehatan olahraga. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan peningkatan pelaporan kesehatan kerja dan olahraga di puskesmas Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat, bugar, dan produktif.